Shalom, berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema lapar dan haus akan Tuhan. Biasanya lapar haus itu bukan dengan nasi dan minum, tapi lapar dan haus akan Tuhan. Ya, seringkali kita sudah mengalami kehilangan cinta mula-mula. Kita sudah tidak lagi jatuh cinta. Kita mengalami kepusanan, kejenuhan dalam hal-hal yang bersifat spiritual. Dan ini firman sangat dibutuhkan buat kita semua. Kita akan berangkat dari Matius 5, saudara, ayat 6. Injil Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara, diawali kata berbahagialah. Saudara, kata berbahagialah ini kata makarios. Berbahagia orang yang lapar dan haus. Jadi selama saudara masih ada rasa lapar dan haus akan kebenaran, saudara dan saya dikategorikan orang yang berbahagia. Karena saudara bakal dipuaskan oleh Tuhan. Kepuasan di sini bukan kepuasan materi duniawi. Tuhan pernah berkata kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Karena dari dalam hatimu akan memancar aliran-aliran kehidupan. Nah saudara, dalam Amsal Sulaiman 27 ayat yang ke-7, di sana dikatakan orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara, kalau orang yang sudah kenyang, orang Jawa katakan sudah melenger, saudara. Itu madu saja diinjek-injek. Tapi orang kalau ada rasa lapar dan haus, segala yang pahit pun dirasakan manis. Firman sekeras apapun, dia akan katakan ini luar biasa. Karena dia lapar dan haus akan firman. Saya akan bacakan bahwa di masa yang akan datang, Tuhan sendiri akan mendatangkan lapar dan haus. Bukan lapar akan roti dan haus akan minum. Tapi lapar dan haus akan mendengar firman. Mereka sampai mengembara, saudara. Dari laut ke laut. Dari udara ke udara naik pesawat. Karena hausnya pengen dengar firman. Begitu mengeluarkan biaya yang begitu banyak sampai di tempat. Ternyata tidak ada firman. Adanya cuma karangan sesuatu manusia yang tidak ada manfaatnya. Saya akan bacakan dalam Amos 8, saudara. Ayat 11 dan 13. Amos 8 ayat 11 dan 13 sampai 13. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Tuhan sendiri akan mengirimkan kelaparan di sini, saudara. Yang luar biasa hebatnya, yaitu lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga mereka mengembara dari laut ke laut, utara ke timur, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi kalau hari ini saudara dan saya masih bisa mendengarkan firman, lakukanlah dengan serius dan buatlah diri kita selalu lapar akan firman Tuhan dan haus akan kuasa Roh Kudus. Dalam Yohanes 4, saudara, ayat 13 sampai 15, di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, air yang dari Tuhan itu bicara kuasa Roh Kudus.
Hal yang paling susah untuk Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah mengosongkan kita, karena untuk melakukan hal tersebut perlu keputusan kita. Sekali lagi, hal yang paling susah untuk Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya, mengosongkan kita. Karena untuk melakukan hal tersebut perlu keputusan saudara dan saya. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5-11 saudara, salah satu ayatnya dikatakan, Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, jadi Yesus sudah berikan teladan untuk mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Saya ingin mengajak saudara dalam peristiwa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2 dan 3 saudara. Ayat 2 dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Wanita ini dapat menyelesaikan masalah keuangannya dengan mencari firman Tuhan lewat nabinya. Melalui ketaatannya dan menyiapkan bejana-bejana kosong. Dan Tuhan membuat mujizat dengan mengisi bejana-bejana kosong tersebut dengan minyak sampai penuh semuanya. Dan dengan minyak itulah dia bisa jual setelah jadi uang. Uangnya dipakai untuk nyaur utang. Dia lunas, bahkan ada sisa untuk dipakai hidupnya. Saudara, kita teringat peristiwa Yesus membuat mujizat pertama. Di negeri Kana, di saat terjadi pernikahan kehabisan air anggur. Dalam Yohanes 2 ayat 6-8 dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam pernikahan di Kana, dia menyuruh pelayan-pelayan mengisi tempayan-tempayan yang kosong dengan air sumur. Dan melalui ketaatan para pelayan tersebut, Yesus mengubah air sumur menjadi anggur yang terbaik. Yesus perlu bejana kosong, yaitu hidup kita yang rela menghampakan diri. Tidak punya apapun yang bisa dibanggakan, sehingga kita selalu lapar dan haus akan dia saja. Sampai dia mengisinya dengan segala yang terbaik yang dia punya, yaitu rencana dan kehendaknya saja. Lalu bagaimana supaya kita bisa senantiasa lapar dan haus akan Tuhan, saudara? Yang pertama, membuat jiwa kita kosong dengan hal-hal yang sifatnya sementara, supaya bisa diisi dengan hal-hal yang bernilai kerajaan yang sifatnya kekal. Saya akan ajak saudara lihat dalam Kolose 3 ayat 1-4. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Jadi kita kosongkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Saudara, kita betul-betul mau saudara berikan satu hati yang haus akan Tuhan. Hal yang kekal. Di dalam Mazmur 73 ayat 25. Tidak ada yang kuingini di bumi. Hanya engkau saja yang kuingini. Selama kita masih mencintai dunia. Jadi orang duniawi materialistis. Sulit ada rasa haus dan lapar. Karena kekayaan kenikmatan dunia membuat cintamu kepada Allah hilang. Hari ini masihkah engkau memberikan tempat bagi keduniawian, harta, hal-hal yang duniawi menguasai diri kita? Kalau masih ada, saya jamin
rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tidak ada pada saudara. Karena bagi saudara materi duniawi, kenikmatan dunia itu segala-galanya. Tapi semuanya nanti akan membuat kita kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita, saudara, punya bejana kosong. Kita membuat diri kita tidak punya kebanggaan apapun. Dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh Dia, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, melupakan semuanya. Tidak ada kebanggaan lagi. Kalau ada sesuatu yang dibangga-banggakan, bagimu Yesus itu tidak ada apa-apanya. Selama ada sesuatu yang menjadi Tuhan dan berhala, sulit engkau punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Biarlah semuanya jadikan sampah saja. Tidak ada artinya. Tidak ada yang kuingini kecuali Yesus. Tidak ada kebanggaan. Mungkin kau punya kelebihan. Mungkin wajahmu cantik tampan. Mungkin kau seorang yang kaya raya, punya kedudukan. Mobilmu bagus dan mahal. Tetapi firman Tuhan kata jangan jadi kebanggaan. Itu sarana saja yang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Satu-satunya yang menjadi banggaan kita adalah Tuhan. Itu yang membuat saya merasa kosong, lapar dan haus akan Tuhan. Kalau tidak ada kebanggaan lain. Saudara, dalam Yohanes 4 ayat 34 dan 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu jadi makanan, jadi kebutuhan. Yang betul-betul kita butuhkan, melakukan kehendak Bapa. Melihat ladang sudah menguning. Kita akan menjadi orang yang misioner. Ingin mencari banyak jiwa. Dua hal inilah yang membuat saudara bisa memiliki bejana yang kosong. Yaitu ada rasa haus dan lapar. Saudara, buang semua yang bersifat keduniawian. Sehingga kosong untuk dunia. Maka hal-hal yang rohani akan terisi dalam hidupmu. Yang kedua, saudara jangan ada kebanggaan lain. Semua hanya karena anugerah. Semua hanya kemurahan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan Dia. Pada saat ini saudara, mungkin engkau sudah keluar dari firman Tuhan. Selama ini yang kau kejar-kejar. Hal-hal yang duniawi. Sampai rohani dilupakan. Yang kedua, sudah merasa bangga. Karena rumahmu bagus, mobilmu mahal. Karena kau punya jabatan kedudukan tenang. Dan itu bagimu sudah segala-galanya. Selama itu ada padamu. Rasa haus dan lapar kan Tuhan tidak ada. Karena bagimu dunia itu segala-galanya. Tapi sejak kau kosongkan hatimu. Keperluanku hanya Yesus. Maka ada rasa haus dan lapar. Maka kau rindu. Ada pujian katakan, lebih dalam lagi ku rindu kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Masihkah itu terngiang-ngiang dalam hidupmu? Aku ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mungkin saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Ada di antara saudara yang mengalami kekeringan, kesuaman. Rasanya hampa hidup ini. Dulu kau pernah mengalami lawatan Tuhan. Dijamah penuh Roh Kudus, bahasa roh. Tapi itu sudah jadi masa lalu. Sekarang kita suam sekali. Tapi belum terlambat saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, urapan dan firman-Nya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Ampuni kalau kami sudah kehilangan cinta bula-bula. Kami mengalami kesuaman, kekeringan rohani. Gairah untuk mencari Tuhan sudah hilang. Kami terjebak dalam rutinitas. Kami masih ke gereja, kami masih pelayanan. Tapi itu hanya sekedar tugas jadwal, sudah kebiasaan rutinitas. Kami kehilangan cinta bula-bula Tuhan. Mulai hari ini kami buka hati kami. Tuhan isilah Tuhan bejana hidupku.
dengan air firman dan Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan kami mengalami rasa haus dan lapar akan firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap berkobar-kobar, berapi-api di dalam Tuhan. Segala kesuaman, kekeringan, oh Tuhan, kematian rohani, kelumpuhan rohani, ketiduran rohani yang melanda kami, dalam nama Yesus kami cabut, ganti dengan urapan kuasa, berapi-api, berkobar-kobar, mendidih di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang mendengar firman ini sedang mengalami sakit Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tuhan Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok, sampai selamanya. Saat ini juga Engkau ulurkan tanganmu yang berlubang paku. Kau jamah jantung, liver, paru-paru, ginjal, pankreas, bahkan seluruh organ tubuh, dari ujung rambut sampai telapak kaki yang mengalami gangguan penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bilur Tuhan menyembuhkan, sehat dan diberi panjang umur. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Amin.